Tiba-tiba di dalam hutan tersebut, seekor anjing buruan sang pemburu ini menggonggong mangsanya. Namun, sang pemburu tidak melihat satu pun hewan di sekitar tempat beliau berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dunia, semangat pagi Indonesia, semangat pagi buat kita semua. Saudaraku, sahabat Lawang Buyung, isai kabar taka, semoga kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersahabat. Kembali lagi bersama saya di channel Lawang Buyung. Baik teman-teman, sahabat Lawang Buyung, di sini saya mencoba menerjemahkan apa yang sudah dijelaskan oleh juru kunci Alas Maninggang di part yang ketiga. Baik, sebelum lanjut ke videonya, buat saudaraku sahabat Lawang Buyung yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Leluhur Uda Juriansah ini adalah seorang pemburu. Jadi saban hari pekerjaannya adalah berburu ke dalam hutan untuk mencari hewan buruan seperti babi, rusa, kijang, kancil, dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, suatu ketika seorang pemburu ini tadi, atau sang pemburu ini tadi, tiba-tiba di dalam hutan tersebut, seekor anjing buruan sang pemburu ini menggonggong mangsanya. Namun sang pemburu setelah toleh kiri, kanan, dan belakang tidak melihat ada hewan di sekelilingnya atau di sekitar tempat mereka berada. Namun tiba-tiba dari semak-semak atau dari balik pohon yang besar muncullah sosok seorang perempuan cantik mengusir anjing pemburu tersebut. Namun anjing tersebut tetap menggonggong, karena mungkin apa yang dilihat anjing pemburu ini adalah makhluk yang dia tidak mengenalnya. Lalu spontan sang pemburu menenangkan seekor anjingnya. Dan seketika itu pula anjingnya berhenti menggonggong. Nah, di situ sang pemburu berkenalan dengan perempuan tersebut dan menanyakan, kenapa kamu ada di tempat ini? Lalu perempuan tersebut mengatakan bahwa ini adalah kampung saya. Di sini adalah rumah saya. Mari ikut saya main ke rumah saya. Lalu sang pemburu dengan rasa penasaran mengikuti kemana arah perempuan tersebut berjalan. Nah, sesampainya di rumah perempuan tersebut, ternyata di situ benar-benar kampung yang sangat ramai pada waktu itu. Dan secara kebetulan di rumah perempuan ini akan diadakan upacara adat atau ritual adat yang dikenal dengan belian. Nah, sang pemburu ini diminta oleh keluarga sang perempuan tersebut untuk nginap semalam di rumah tersebut sambil menghadiri
acara belian pada malam itu. Lalu seorang pemburu tersebut mengiyakan karena beliau penasaran, karena selama yang beliau ketahui, selama berburu di dalam hutan tersebut, dia tidak pernah menemukan kampung seramai itu. Nah, singkatnya, seorang pemburu ini tadi memakai ikat kepala hitam, atau lebih dikenal dengan sebutan Laung Buyung. Nah, secara kebetulan laung buyungnya atau ikat kepala hitamnya dia gantungkan di tiang rumah yang ada di tengah. Nah, jadi perlu sahabat Buyung ketahui bahwa rumah-rumah zaman dulu masyarakat adat Pasir itu biasanya ada tiang di tengahnya, atau kalau kami mengatakan adalah ori tengah. Jadi ada semacam tiang di tengah rumah. Nah, lalu ikat kepala hitamnya tersebut dia gantungkan di tiang rumah tersebut. Keesok harinya sang pemburu tadi pamit kepada perempuan dan keluarga perempuan tersebut untuk pulang ke rumahnya. Lalu keluarga dan perempuan tersebut mengatakan, baik, silahkan, namun 7 langkah ke depan kamu tidak boleh melihat ke belakang. Dan sang pemburu pun mengiyakan. Lalu sang pemburu pamit dan lalu pergi bersama anjing buruannya tersebut. Sesampainya di pinggir hutan, beliau baru menoleh ke belakang. Dan tidak terjadi apa-apa. Normal seperti biasa, yang dia lihat hanyalah hutan, tidak ada perkampungan di dalam. Lalu beliau terus pulang dan sesampainya di rumah, sang istri menanyakan, dapatkah buruan semalam? Beliau mengatakan, tidak ada satupun buruan yang saya dapat malam ini. Nah, sehari, 2 hari, 3 hari sang pemburu ini merasa penasaran. Namun rasa penasarannya tersebut dia pendam sendiri. Dia bertanya-tanya di dalam hati, apa benar di dalam ada kampung? Nah, dengan rasa penasaran beliau bahwa apa benar di tengah hutan tersebut ada sebuah kampung. Dengan rasa penasarannya, beliau akhirnya berniat untuk mendatangi kampung tersebut, untuk mendatangi kembali kampung tersebut. Dan secara kebetulan, ikat kepala hitamnya yang dia gantungkan di tengah rumah tersebut ketinggalan di sana. Nah, singkat cerita, seminggu berlalu, sang pemburu pamit kepada anak dan istrinya untuk kembali pergi berburu. Namun di sini niat sang pemburu adalah untuk mengambil ikat kepalanya, sekaligus memastikan apa benar di sana ada kampung. Lalu beliau pada sore hari itu memasuki hutan tersebut bersama seekor anjing buruannya. Nah, sesampainya di tengah hutan, yang dia yakini di situ seminggu yang lalu dia temukan seorang perempuan, dan tidak jauh dari situ adalah kampung perempuan tersebut. Namun beliau tidak menemukan satu rumah pun yang ada di sekitar situ. Cukup lama beliau berkeliling di seputaran hutan yang dia yakini di situ seminggu yang lalu ada sebuah perkampungan. Tiba-tiba tanpa disengaja dia menoleh ke atas.
ternyata ikat kepala hitamnya tergantung di pohon kayu beringin. Nah, secara kebetulan di dalam hutan itu ada satu pohon kayu beringin tua yang memang cukup angker. Nah, disitulah beliau baru tersadar bahwa beliau seminggu yang lalu bukan benar-benar masuk ke dalam kampung yang nyata, namun beliau masuk ke alam gaib di hutan tersebut. Nah, singkat cerita, setelah dia mengambil ikat kepala hitamnya, tiba-tiba muncullah seorang perempuan yang dia temukan seminggu yang lalu tersebut. Lalu seorang perempuan itu mengatakan, "Kenapa kamu berada di sini?" Untuk kedua kalinya. Lalu dia mengatakan, saya mengambil ikat kepala saya yang ketinggalan seminggu yang lalu di rumah kamu." Nah, singkat ceritanya, seorang pemburu dan perempuan ini tadi akrab seperti mana manusia pada umumnya. Dan sama-sama tahu, sang pemburu tahu bahwa beliau adalah manusia biasa yang hidup di alam nyata, dan seorang perempuan ini adalah makhluk di dunia lain. Mereka sama-sama tahu posisi dan keadaan mereka. Namun di sini, sang pemburu jatuh cinta terhadap seorang perempuan gaib yang ada di hutan tersebut. Singkatnya, menikahlah mereka. Nah, dalam pernikahan ini, seorang pemburu tadi dikaruniai anak dari perempuan gaib tersebut yang dinamakan Maningang. Nah, makanya hutan tersebut dinamakan Alas Maningang. Nah, kelanjutan ceritanya, sang pemburu ini tadi tetap pulang ke rumah istrinya yang ada di alam nyata. Berapa hari kemudian pergi lagi, namun kebiasaan yang cuma semalam berburu, sang suami ini kadang 2-3 malam baru pulang ke rumah istrinya yang ada di kehidupan nyata. Tentu dengan membawa buruan. Nah, singkat cerita, suatu ketika sang pemburu ini tadi membawa buruannya ke rumah. Lalu sang istrinya pagi-pagi kaget karena apa yang dibawakan oleh suaminya. Ini perlu diketahui bahwa ini istri yang hidup di alam nyata. Istrinya kaget karena buruan yang didapat sang suami ini bukanlah seekor hewan seperti babi, rusa, atau kancil. Namun yang dilihat oleh sang istri, yang dibawa oleh sang suami adalah paha manusia. Lalu istrinya kaget dan memanggil suaminya. "Siapa yang kamu bunuh semalam? Kenapa kamu memberikan kami paha manusia?" Dan lalu suaminya pun kaget. Karena suaminya merasakan apa yang beliau dapatkan semalam adalah benar-benar seekor rusa. Bukan paha manusia. Nah, di sini istrinya tidak percaya. Istrinya tidak percaya bahwa istrinya tetap bersikeras bahwa suaminya habis membunuh seseorang. Namun sang suami pun tidak bisa mengelak, karena faktanya yang ada adalah paha manusia. Karena sang suami merasa bersalah, malu
terhadap keluarga, anak dan istrinya. Lalu paha manusia tersebut dibawanya pergi kembali ke dalam hutan. Sehari dua hari, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, sang suami tidak kunjung pulang. Lalu singkatnya, malamnya sang istri bermimpi. Dalam mimpinya datanglah suaminya, lalu mengatakan, "Saya minta maaf kepada semua sanak dan keluarga saya, anak dan istri saya. Saya tidak akan kembali lagi ke dunia alam nyata. Sampaikan permohonan maaf saya kepada keluarga dan anak-anak saya. Namun, jikalau suatu saat nanti anak keturunan saya mendapatkan suatu masalah, panggil saya dengan syarat membakar karembulu." Apakah karembulu itu, sahabat Lawang Buyung? Karembulu itu adalah mungkin sejenis dupa atau sejenis menyan yang biasanya untuk ritual pemanggilan para leluhur yang ada di Pasir. Nah, demikianlah sahabat Lawang Buyung cerita sejarah kenapa hutan tersebut dinamakan Alas Maningang. Demikianlah cerita singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Boleh bagi teman-teman sahabat Lawang Buyung yang mengerti atau punya versi lain tentang cerita keberadaan Alas Maningang, boleh komen di bawah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawang Buyung.